Welcome back Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bray, kali ini gue masih akan mereaksi sebuah video dari channel yang ngomongin bola Indonesia dengan judul Dibuat Nggak Percaya, Vietnam Melongo Melihat Pemain Indonesia Bermain di Serie A. Ini beneran? Ini beneran? Yuk kita simak cuplikannya. Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Ya, nama Indonesia bergema di Liga Serie A Italia. Bahkan Vietnam sampai bengong kok bisa Indonesia mempunyai pemain Serie A Italia. Bahkan bisa dikatakan Indonesia satu-satunya tim di ASEAN yang mempunyai pemain yang bermain di sekelas Serie A Italia. Ya, alasan itu setelah Jai Ijes mencatatkan debut di Serie A saat Venezia FC menahan imbang Fiorentina di Stadion Artemio Prancis Minggu 25 Agustus kemarin. Jai Ijes tampil untuk pertama kalinya berseragam Venezia setelah pekan lalu belum bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Debut Jai Ijes pun disorot media dunia. Sekarang dalam sejarah Asia, Indonesia mencatatkan satu pemain yang bermain di Liga Serie A Italia. Sementara di urutan pertama dipegang oleh Jepang dengan 14 pemainnya di Serie A Italia, dan posisi kedua dipegang oleh Australia dengan 12 pemain, Iran 4, Korea Selatan 3, Uzbekistan 2, Irak, Korea Utara, dan Indonesia sama-sama mempunyai satu pemain yang bermain di Serie A Italia. Ya, meski begitu, pada akhirnya Jai Ijes ditarik keluar pada menit ke-68 oleh pelatih Venezia karena mengalami cedera ringan. Tampaknya Jai masih mengalami sakit akibat insiden pada menit ke-63. Ya, semoga bukan cedera yang serius, sehingga Bang Jayadi bisa ikut timnas Indonesia lawan Saudi 6 September dan Australia 10 September nanti. Nah, setelah menahan imbang 0-0, klub Jai Ijes Venezia mempunyai poin yang setara dengan AC Milan, dengan raihan sama-sama 1 poin. Pelatih Venezia pun menyanjung Jai Ijes dan kawan-kawan yang bermain Spartan di lini belakang ketika mengimbangi Fiorentina. Ini pertandingan yang sulit, kami memainkan pertandingan yang bagus, terutama di lini pertahanan, di mana kami sangat perhatian dan tepat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemain saya. Saya yakin bahwa kelompok ini bisa berkembang banyak karena saya melihat kerja keras yang mereka lakukan setiap hari dan mentalitas yang telah ditanamkan oleh klub, ujar pelatih Venezia. Ya, di balik itu, tentu dengan hadirnya seperti Jai Ijes di liga teratas Eropa, tentu otomatis membuat level timnas Indonesia meningkat. Lawan-lawan Indonesia akan menganggap Indonesia sebagai tim yang berada di jajaran tim-tim elit Asia. Ya, alasannya karena para pemain Indonesia dihuni pemain-pemain elit yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, semacam Jai Ijes di Serie A Italia. Kemudian ada Tom Haye, Ipar Jenner, Rafael Struijk di Liga Eredivisie, Sandy Walsh di Liga Belgia, kiper Martin Pais di Liga MLS yang dihuni pemain bintang semacam Lionel Messi, belum Patinama, Orat Mangun, dan kawan-kawan lainnya. Ya, tentu jika kita lihat betapa mengerikannya jajaran timnas saat ini. Dulu para pemain timnas kita dihuni pemain Liga 1 saja. Sekarang timnas Indonesia dihuni para pemain Eropa. Ketika timnas memanggil para pemainnya, mereka berdatangan dari penjuru Eropa. Ya, semoga pemain-pemain kita khususnya yang abroad terhindar dari cedera. Pasalnya Indonesia akan menghadapi pertandingan paling bersejarah, yaitu melawan Arab Saudi. Jika Indonesia berhasil mengalahkan asuhan pelatih yang pernah membawa Italia juara Euro, yaitu Roberto Mancini, tentu akan membuat dunia gempar, trending di media sosial, ranking FIFA timnas Indonesia pun akan melesat tajam. Kini, sebelum melawan Arab Saudi, pelatih Sintayong dan jajarannya sedang belusukan mencari sosok penyerang tajam. Sintayong sendiri sudah memanggil penyerang Ramadan Sananta dan Dimas Derajat ke timnas. Namun Sintayong belum puas, dirinya ingin mencari pemain yang bersosok monster di lini serang. Ya, memang Dimas Derajat dan Ramadan Sananta memang sangat gacor dan tajam di Liga 1. Namun kedua pemain ini selalu mandul ketika berada di timnas. Keduanya belum bisa memuaskan keinginan seorang Sintayong. Kita lihat nanti apakah Sintayong akan menemukan sosok pesaing bagi Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Ya, kemudian berbicara bek Indonesia yang absen, yaitu Jordi Amat karena cedera dan Justin Hubner karena akumulasi kartu. Sintayong mengutarakan meski langsung kehilangan 2 pemainnya, Sintayong tetap dengan pendiriannya tidak akan memanggil Elkan Bagot. Media pun bertanya apakah Elkan Bagot di blacklist, namun Sintayong tetap tidak menjelaskannya. Sintayong hanya menjawab tidak akan memanggil Elkan Bagot.
Ya sepertinya Elkan Bagot harus menurunkan egonya dan meminta maaf secara langsung kepada Sintayong. Dugaan kekecewaan Sintayong sepertinya jatuh saat Elkan Bagot dipanggil ke timnas saat waktu lalu. Namun tidak ada respon dan alasan yang jelas dari Elkan Bagot. Uniknya, banyak supporter timnas Indonesia dan juga pengamat sepak bola yang terlihat sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap Elkan. Di mana menurut pengamat Hadi Gunawan yang dikenal sebagai Bung Ahai mengatakan bahwa keputusan tegas ini diperlukan tentu untuk menjaga kualitas attitude dari para pemain. Sudah pulang ucapkan sama sekali tidak diterima kan. Media Asia mengakui Indonesia sekarang ada Ya 2 tahun ke depan, kita akan melihat timnas Indonesia saling mengalahkan dengan timnas Jepang hingga Korea Selatan, tentu demi gengsi julukan tim terkuat di Asia. Mengapa begitu? Jelas alasannya, karena sekarang skuad Indonesia dihuni 99% pemain keturunan Eropa, dan para pemain keturunan ini bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Ya memang, dulu PSSI juga telah melakukan hal yang sama, yaitu menaturalisasi pemain keturunan, bahkan hingga menaturalisasi pemain asing Liga 1 yang telah lama tinggal di Indonesia. Namun minusnya, mereka hanya bermain di liga lokal saja. Ya tentu, jika dibandingkan jelaslah berbeda dengan sekarang, bukan meremehkan yang sudah-sudah, namun lihatlah sekarang, tim senior hingga junior Indonesia benar-benar dihuni pemain keturunan Eropa, bahkan timnas putri pun tak luput dari pemain keturunan. Media-media dunia pun menyebut 2 hingga 3 tahun ke depan, timnas Indonesia akan menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Asia. Bahkan baru-baru ini, media Vietnam terheran-heran dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia. Mereka sampai menyebut keturunan Indonesia banyak sekali. Mereka ada di mana-mana. Kami heran keturunan Indonesia tak habis-habis, ujar media Vietnam. Bahkan ketika masih dilatih Philippe Troussier, Vietnam mencoba meniru Indonesia mencari pemain keturunan di Eropa. Namun sayang, Philippe Troussier kesulitan mencari keturunan Vietnam di Eropa. Bukan para pemain keturunan Eropa tidak mau membela timnas Vietnam, namun karena pemain keturunannya memang tidak ada. Bahkan berkaca kepada Malaysia yang juga ingin meniru Indonesia dengan memanggil para pemain keturunan. Sayangnya, pada saat kepelatihan Kim Pan-gon, Malaysia juga kesulitan mencari para pemain keturunannya. Hingga akhirnya, Kim Pan-gon membuat heboh dengan pengunduran dirinya dari timnas Malaysia. Beruntunglah, Indonesia saat ini dengan gampangnya mencari para pemain keturunan Eropa. Dengan kelebihan sebagai negara sebesar ini, ternyata kita mempunyai kelebihan yang tak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan dari sebagian lokal pred yang tak suka kepada para pemain keturunan. Kok bisa negara sebesar ini tidak bisa mencari 12 pemain lokal yang hebat dan berbakat? Ya jawabannya, faktanya sampai saat ini belum ada. Dan itulah kenapa pemain keturunan memang sangat dibutuhkan. Jika kita melihat, bahkan sekelas negara China yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dengan 1 miliar populasi pun sampai saat ini belum pernah menorehkan prestasi di kancah dunia. Mereka pun kerap menaturalisasi pemain. Indonesia East Asia football last 5 years maybe. Bray, media Vietnam dibuat bingung mengapa pemain-pemain keturunan Indonesia ini sangat banyak sekali. Ada yang bisa jawab, Bray? Ya, bahkan negara-negara tetangga kita, ya tidak usah disebutkan lah siapa mereka, ya. Bahkan negara-negara tetangga kita pun ingin meniru cara kita menaturalisasi pemain keturunan. Sampai sekarang belum bisa terwujud. Mengapa Indonesia sangat mudah? Mengapa Indonesia sangat banyak pemain keturunan? Ada yang bisa jawab, Bray? Komen di bawah ini ya.